Assalamualaikum kelas 9, ketemu lagi di channel Bukarin. Hari ini Ibu akan membahas mengenai materi listrik dinamis karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk sekarang jangan lupa disiapin buku catatannya, kemudian alat tulis dan LKS di samping kalian ya. Oke. Listrik dinamis atau elektrodinamika ini berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir ya. Oke, sebelum lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara arus listrik dan arus elektron. Sekali lagi, kita harus bisa membedakan antara arus listrik dan arus elektron. Diperhatikan baik-baik ya. Di sini adalah contoh rangkaian listrik. Nah, untuk di contoh rangkaian listrik ini, dia dihubungkan oleh baterai. Jangan lupa, arus listrik itu hanya bisa mengalir di rangkaian yang tertutup. Artinya, kalau rangkaian ini terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir dan lampunya tetap akan mati. Kita lihat dari gambar. Nah, setelah ditutup, maka lampu akan menyala. Gitu. Nah, ini contoh dari gambar rangkaian listriknya. Ini kan yang dihubungkan langsung dengan kabelnya. Kalau ini hanya melalui gambar. Jadi, kalau ada X di sini berarti itu menandakan lampu, ya. Nah, sedangkan di sini itu dia ibaratnya adalah baterai. Nah, di baterai ini kalau yang di garis panjang ini adalah yang positif. Nah, di sini adalah yang positif, sedangkan di sini yang negatif ya. Gitu. Kemudian kita lihat pergerakan dari arah arus listrik dan arus elektronnya. Nah, apabila terjadi pada rangkaian tertutup, maka arus listrik dan arus elektron itu akan bergerak. Seperti yang awal tadi Ibu bilang, listrik itu hanya bisa arus listrik hanya bisa mengalir pada rangkaian tertutup. Kamu bisa perhatikan lingkaran yang berwarna merah ini adalah arah arus listrik, sedangkan yang biru ini adalah arah arus elektron. Beda ya. Jadi perbedaannya adalah kalau arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gitu, atau dari positif ke negatif itu adalah arah arus listrik. Sedangkan arah arus elektron itu dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Bisa dipahami ya dari gambar ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian, di sini ada contoh rangkaian terbuka. Kita lihat sama-sama. Kalau dia pada rangkaian terbuka, maka lampunya tidak akan menyala. Seperti yang Ibu bilang dari awal tadi, listrik hanya bisa mengalir pada rangkaian tertutup. Kita lihat ya melalui gambar, jangan lupa ini adalah yang positif, yang ini adalah yang negatif. Ini kita ibaratkan lampu. Di sini saklarnya masih terbuka. Di sini pun saklar yang di atas masih terbuka. Nah, kita lihat. Yang di sebelahnya adalah rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian tertutup, apabila saklar ini ditutup, sama ya sama ini, cuman ini dia dibuka, yang ini ditutup. Kalau dia tertutup, berarti ada lampu yang menyala. Artinya apa? Ada arus yang mengalir di sini. Gitu. Kalau melalui gambar, nah kalian bisa perhatikan tanda ininya. Dia ditutup, berarti ada pergerakan antara arus elektron dengan arus listrik tadi. Maka apa yang terjadi? Lampunya akan menyala dan arus listrik akan mengalir. Itu perbedaan secara singkat mengenai rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Oke, sampai di sini paham ya?
kita bisa lanjut. Nah, ini adalah contoh benda potensial A dan ada benda B dengan potensial rendah. Jadi benda di A potensialnya tinggi, sedangkan di B itu potensialnya rendah, dan di tengah adalah ada konduktornya. Nah, bisa dipahami di sini. Jadi arus listrik itu tadi mengalir dari beda potensial yang tinggi ke yang rendah. Sedangkan kalau arus elektron berarti dia sebaliknya, ya. Nah, kuat arus listrik. Apa bedanya antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik? Kita lihat sama-sama. Kalau untuk kuat arus listrik, nah ini terjadi pada rangkaian tertutup, lampunya akan menyala terang. Begitupun juga dengan pergerakan dari gambar tersebut. Kalau misalnya tertutup berarti ada arus listrik yang bergerak dan arus elektron. Oke. Kuat arus listrik dilambangkan dengan huruf I. I besar sama dengan Q per T. Nah, Q per T itu apa? I adalah kuat arus listrik, dilambangkan dengan huruf A atau ampere satuannya. Kemudian Q adalah muatan dengan satuan kolom atau disingkat dengan huruf C, dan T-nya adalah time, yaitu waktu dengan satuan second. Nah, rumus ini diingat ya, satu rumus sekali lagi diingat kembali. Untuk satu rumus ini bisa jadi 3. Silahkan kalian masukkan ke dalam segitiga. Di sini ada I, di sini ada Q, dan di sini ada T. Jadi kalau ditanya I rumusnya Q per T, kalau ditanya Q berarti I dikali T, kalau ditanya T berarti Q dibagi I. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh soal, silahkan diperhatikan baik-baik. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Sekali lagi diingat, rumusnya udah Ibu tulis di sini ya. I sama dengan Q per T. Nah, kalian sekarang dibedah dulu. Apa yang diketahui di sini? Pertama yang diketahui adalah I. I di sini siapa? I-nya adalah arus listrik. Berapa nih angkanya? 0,5. Kalian bisa masukin di sini 0,5. Kemudian lampunya dinyalakan selama 2 menit. Berarti T-nya adalah 2 menit. Kalian lihat di sini satuannya, dia harus sekon. Nah, berarti kalian harus rubah dulu. 1 menit 60 sekon. Berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Nah, jawab untuk Q, rumusnya apa tadi? Q. Dibuat lagi segitiganya kalau lupa. Nah, I sama dengan Q dibagi T. Berarti kalau ditanya Q, maka rumusnya I dikali T. Masukkan ke sini ya, I dikali T. I-nya masuk angkanya 0,5 dikali T-nya adalah 120 sekon. Nah, kalau kayak gini boleh dicoret ya. Berarti 5 dikali 12 adalah 75 kolom. Begitu caranya. Jadi, rumus untuk kuat arus listrik yang perlu diingat adalah ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Yang masih ingat di soal Ibu sebelumnya, Ibu pernah memberikan gambar dari ampermeter ya. Nah, ini contoh alatnya. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi, ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Dan pemasangan ampermeter ini dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Untuk pertemuan selanjutnya nanti baru Ibu bedakan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ya, sebelumnya mungkin kalian udah pernah belajar waktu di SD. Jadi,
kita langsung lihat aja caranya bagaimana, cara membaca dari ampere meter. Nah, di sini adalah gambar ampere meter. Kita lihat, jadi ada skala maksimum, kemudian ada yang ini adalah skala maksimum, skala maksimumnya, kemudian skala yang ditunjuk oleh jarum, dan ada skala batas ukur di sininya. Contohnya adalah di sini. Cara menghitungnya, rumusnya adalah nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum jam. Berarti ini nilai yang ditunjuknya berapa, jarum jamnya ini yang ditunjuk berapa, kemudian dibagi nilai dari maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, kita lihat. Oke, nilai yang ditunjuk oleh jarum jam adalah itu 34. Dari mana? Dari sini ya. Di sini ada angka 20, berarti di sini sekitar 30, di sini berarti 34. Nah, maka 34 per skala maksimumnya berapa? Di sini lihat 100. Berarti 34 dibagi 100 dikali 1 sama dengan 0,34 ampere. Inilah cara untuk membaca ampere meter. Sekarang kita aplikasikan ke soal. Contohnya, nah, di sini ada gambar. Oke, ada gambar nih. Rumusnya jangan lupa tadi skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Berarti kita bisa langsung isi ya. Skala yang ditunjuk berapa nih? 20. Berarti 20 dibagi skala maksimumnya ya, 25. Kemudian dikali batas ukurnya, kebetulan di sini 1. Karena yang ditunjuk di kabelnya dari 0 sampai 1 ya. Berarti 1. Nah, berarti berapa nih? 20 dibagi 25 dikali 1 berarti 20 per 25. Kalau kita sederhanakan berarti 4 per 5 jadi 0,8 ampere gitu. Berarti ampere meter ini dibacanya adalah hasil yang keluar 0,8 ampere gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke siapa nih? Beda potensial. Oke, masuk rumus lagi yang kedua. Jadi beda potensial itu adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan, di mana dirumuskan beda potensial adalah V sama dengan W per Q. V-nya menunjukkan beda potensial dengan satuan volt, kemudian W adalah energi dengan satuan joule, dan Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Satuan volt adalah untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb dan memerlukan energi sebesar 1 joule. Itu perlu diingat ya. Nah, masuk ke contoh soal. Oke. Ini udah bisa jawabnya paling ya. Oke. Nah, rumusnya jangan lupa, ini udah Ibu sandingkan di sini. Jadi, contohnya adalah sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt di sini. Berarti voltnya adalah 1,5. Kemudian jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb. Berapa muatan listrik yang melewati lampu 50 coulomb, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya berarti tinggal kita masukkan aja angkanya. V-nya di sini, V-nya adalah 1,5 volt. Sekali lagi ya, Ibu ingetin, untuk fisika jangan lupa selalu pakai diketahui dan ditanya tujuannya untuk apa, supaya kamu lebih memahami kira-kira perhitungan ini menggunakan rumus yang mana gitu. Q-nya adalah 50 coulomb, 50 C, boleh 50 C. Ditanya adalah W-nya, energi yang ditanya di sini ya, jawab. Nah, lagi-lagi yang ditanya W bukan V, berarti ini bisa kita jabarkan lagi. V adalah W per Q. Maka apabila ditanya W, rumusnya adalah V dikali Q.
V-nya berapa nih? V-nya adalah 1,5, kemudian Q-nya adalah 50. Ya, berarti hasilnya adalah 75 Joule. Gitu. Oke, gampang kan ya? Gitu. Jadi ternyata satu rumus itu bisa berlaku 3 nanti ya. Oke, selanjutnya pengukuran beda potensial. Nah, tadi alat untuk mengukur kuat arus adalah ampermeter, sedangkan alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Ya, pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Tadi kalau ampermeter disusunnya secara seri. Gambarnya sebenarnya hampir sama. Nah, maaf, gambarnya seperti ini ya. Jadi dia disusunnya adalah paralel. Paralel itu bertingkat, sedangkan kalau seri itu sejajar. Nanti kita review kembali. Cara membacanya sama persis dengan ampermeter. Jadi ada skala yang ditunjuk oleh jarum, kemudian ada skala maksimum dan ada batas ukur. Oke, misalnya ada rumus ini. Kalian ditanya berapa angka yang bisa dibaca dari voltmeter di sini. Ya, di sini berarti skala yang ditunjuk berapa nih? Skala yang ditunjuk ini ya. Berarti 30 per berapa batas maksimalnya? 100, berarti dikalikan dengan batas ukurnya adalah di sini yang ditunjuk 10. 10 sama dengan berarti 3 volt. Nah, ini ya. Jadi cara membaca voltmeternya di sini angka yang ditunjuk adalah 3 volt. Gitu. Gampang kan ya? Oke. Jangan lupa dipindahkan di buku catatan kalian rangkumannya yang tadi dari awal Ibu bahas supaya nanti bisa dipakai pada saat mau ulangan dibaca-baca lagi. Selanjutnya, nah, perbedaan antara konduktor dan isolator ya. Nah, ini juga pasti kalian sudah paham perbedaan antara konduktor dan isolator. Kalau konduktor adalah penghantar panas yang baik atau penghantar listrik yang baik, sedangkan isolator adalah benda yang tidak menghantarkan arus listrik, yang tidak dapat. Oke. Di sini Ibu punya 5 benda. Ada kayu, kemudian ada plastik, ada aluminium, ada besi dan ada tembaga. Di atas di sini adalah ada rangkaian listrik. Nah, nanti salah satu benda, semua benda ini masing-masing akan kita masukkan ke sini, ya, secara bergantian, supaya kita bisa tahu kira-kira benda tersebut di sini termasuk konduktor atau isolator. Meskipun kayaknya Ibu yakin kalian udah pasti tahu, ya. Oke. Yang pertama adalah kayu. Kalau kayu kita taruh di sini dan saklarnya kita tutup, lampunya tetap mati. Berarti bisa disimpulkan bahwa kayu itu adalah isolator. Yang kedua adalah aluminium. Maaf, yang kedua tadi plastik ya. Yang ketiga adalah aluminium. Ternyata aluminium ini lampunya nyala. Nah, berarti dia adalah konduktor. Nih, coba kita lihat. Iya. Yang keempat ada besi. Kira-kira apa nih? Konduktor atau isolator? Kita masukkan. Wah, dia tetap nyala lagi. Berarti dia adalah konduktor. Dan yang terakhir adalah tembaga. Nah, tembaga juga nyala lagi lampunya. Beda-beda ya tingkatan nyalanya. Tadi kalau kita lihat besi itu nyalanya warna cahaya lampunya orange banget. Sedangkan kalau tembaga ini dia nggak terlalu orange.
gitu. Tapi tembaga juga merupakan konduktor. Itulah perbedaan antara konduktor dan isolator. Jadi jangan lupa sekali lagi, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik gitu. Oke, kayaknya sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Jadi jangan lupa dibaca lagi ya. Tuh. Oke, sampai di sini. Jangan lupa dicatat apa yang kalian dapat hari ini. Kemudian nanti bisa dibaca-baca lagi untuk kedepannya. Oke, cukup ya. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Tapi kayaknya sebentar. Tadi Ibu ada yang salah perhitungan di arus listrik. Cara menghitungnya. Nah, ini ya, revisi sedikit untuk di 0,5 dikali 120 itu bukan 75, maaf, ini 60 ya. Oke, gitu. Jadi perlu diingat, kalian harus bisa membedakan. Tadi yang pertama adalah apa perbedaan antara arus listrik dengan arus elektron. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa bedain antara konduktor dan isolator. Terus selanjutnya kalian juga harus bisa bedain antara rumus dari beda potensial dan kuat arus listrik, serta bagaimana cara membaca dari voltmeter dan ampermeter. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Jangan lupa tetap belajar dan semoga kita cepat ketemu di sekolah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.